Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa tabi'in. وقال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا في علومه في دارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال بعد هج الطائفة قلت لبعض الأبدال المنقطعين إلى الله كيف الطريق إلى التحقيق والوصول إلى الحق؟ قال لا تنظروا إلى المخلوقات فإن النظر إليهم ظلمة. قلت لا بد لي منهم. قال فلا تسمع كلامهم فإن كلامهم قسوة. قلت لا بد لي منهم. قال فلا تعاملهم فإن معاملتهم خسران ووحشات. قلت أنا بين أجرهم لابد لي من معاملتهم. قال فلا تسكن إليهم فإن السكون إليهم خلقة. قلت هذه علة. قال يا هذا تنظر إلى اللاعبين فتسمع كلام الجاهلين فتعامل الباطلين فتسكن إلى الهالكين. Ini masih sambungan yang kemarin lah, masalah ujlah. Jadi ujlah kemarin kan artinya menyepi ataupun menyendiri, berjauh daripada keramaian manusia. Mujahidin di sini bagaimana mau sampai kepada Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya itu bagaimana? Maka di antara ahli tasawuf mengatakan, janganlah kamu memandang kepada makhluk. Nah, sudah berdiam, menyendiri, kemudian jangan memandang lagi. Nah, sulit bang nih, ya kalau ada mata tak buka. Kalau polnya kurang iya. Makanya ketika kita mulai hendak berpikir ataupun hendak mulai kita bertafakur, itu kita pejamkan mata pejamkan mata. Nah, supaya kadang melihat dengan yang lain. Nah, jadi ketika kita mulai bertafakur, kita memejamkan mata supaya kada terlihat yang lain. Tadi kan kita sudah menjauhi daripada orang, ya kalau sudah menjauhi dari pendengaran keramaian orang, sudah kada bergaul. Maka ketika kita hendak mulai bertafakur, maka kita memejamkan mata. Karena apa jahidin di sini? Di antaranya fa innan nazara ilaihim zulmatun.
apabila kita membuka mata ketika kita sedang berkhalwat, ketika kita tafakur, itu di situ ada kegelapan, kezaliman, yang kada baik, maksudnya tapangaroh lah, artinya tapangaroh. Maka kita memejamkan mata. La budda minhum, maka wajib kita menggawinya seperti itu. Apalagi jahilin ketika kita berkhalwat, apalagi yang digawe, fala tasma'u kalamahum, telinga kita jangan mendengari orang. Apa aja tuh yang kada kita dengari, mendengar musik, mendengarkan radio, mendengarkan orang berkisah, berkhalwat tapi membawa radio misalnya, kada kawa aja dak. Walaupun orangnya kada ada radio, sama aja juga. Apalagi wah ini HP kan, canggih lagi. Nah, itu kada kawa juga. Fa inna kalamahum qaswatun, karena kalau kita mendengarkan daripada orang, menyebabkan hati kita tuh menjadi karas, ya. Karas. Qultu la budda minhum, amun kaitu kita ni wajib nang kaitu ketika berkhalwat lah. Ini kita membahas masalah berkhalwat lah. Membahas masalah kita berkhalwat. Jadi tata tertib dalam berkhalwat. Qala fala tu'amilhum, dan juga jangan berurusan gawian lan orang. Maksudnya tuntungakan dok. Nah, jangan ketika berkhalwat kina ada orang mencari mengatuk ke pintu kalawang. Nah, jadi tuntungakan dulu kan. Ibaratnya kalau kita berkhalwat tuntungakan. Karena jahidin kalau kita dalam berkhalwat terganggu atau diganggu orang, maka kita akan kerugian. Sudah setengah jalan sudah dikatuk orang kan, terganggu kita. Apalagi kalau orang yang sudah mabuk asyik tuh, nah ketika bertafakur asyik sampai tetamu wajdan atau tetamu dengan jauh ataupun rasa tuh, nah ketika dalam bertafakur, kalau dalam tafakur tersebut bertemu dengan hidayah petunjuk, atau ketemu dengan wali, atau ketemu dengan nabi, atau ketemu dengan wajibul wujud, asyik benar, itu mampu sampai 2-3 jam asyiknya tuh, sampai berhari-hari berapa jam mata aja. Guring gak ada orangnya kada guring gak ada, sadar tetapi sudah asyik, jadi lupa dengan keadaan. Nah, jadi ketika hendak mengamalkan kayak itu, orang ini dituntungakan dulu gawean orang. Nah, makanya kalau almarhum Abah Guru Sukompol kan, hidin berpasang berdahulu oleh khadamnya. Apabila ada orang hendak bertamu lan aku semingguan istirahat kada menerima tamu, mujahidin gitu. Nah, kecuali tamu tadi istimewa, wali juga hanya hidin terbangun daripada khalwatnya. Karena dalam khalwat tadi selain daripada menyucikan hati, kemudian di situ ada keasyikan. Nah, disitulah orang mendapatkan namanya amalan batin, atau disebut juga orang tuh mendapatkan amalan sir. Nah, yang tertinggi lagi amalan apa? Sir, hati. Di situ kita ada amalan mahabbah, ada amalan berkalam-kalam di situ. Berkalam-kalam dengan Allah Ta'ala, bisa tuh orang tuh nang kayak itu saking asiknya dah. Nah, itu ketika orang berkhalwat. Apalagi orang tuh lagi dibimbing oleh Rasulullah, ditarbiyah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika berkhalwat itu asyik benar, kada karasaan. Hebatnya ketemu dengan orang yang dicintai kan.
Sehari-hari kita memuji Rasulullah, tetapi kadisuh tetamu. Ketika dalam berkhalwat, hidin tetamu. Bepandir-pandir, bakalam-kalam, berkisah. Ramai kalau lawas kada tetamu misalnya. Nah, akrab pulang. Maka asyik hidin. Tapi ketika dikatuk orang lawang, pintu menjadikan karugian tak ganggu hidin. Pada sedangkan hidin itu adalah beramal batin. Nah, mungkin kita belum sampai ke situ ya Allah. Belum kita sampai ke situ. Amun sampai ke situ pian rami banget tuh Bang. Kada ingat lagi lawan dunia. Sampai nang mampu sampai 20 tahun nang kayak itu dah. Ada nang mampu kada begaul hidin. Bagana haja dalam kamar. Kebanyakan hidin amaliyahnya sedikit saja, tapakurnya yang iya. Dalam bertapakur tersebut disambut dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ramai di situ berkisah hidin. Nah, biasanya orang itu sebelum bertemu dengan Rasulullah dalam tapakurnya, hidin bertamu dengan perguruan, melajari, menuntun, mengarahkan sampai diserahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah disitulah orang ngarannya ru'yatul manam ataupun mimpi tetapi kada guring. Berjumpa yaqazatan, berjumpa tapi sadar. Kayak itu tuh. Itu nang kayak itu tuh. Inya kada guring. Karena para aulia yang gana-gana, para nabi itu kada guring. Kelihatannya aja matanya guring. Tetapi bubuhannya ini ibaratnya kada guring, namanya yaqazatan, yaitu sadar tetapi hidin ini ruhaninya tuh di alam malakut judulnya. Di alam malakut hidin berdiam. Maka ketika di alam malakut tadi hidin ini ruhnya dia bergabung dengan roh-roh nang lain. Bergabung dengan anwar-anwar, dengan nur-nur yang lain. Nah di situ juga hidin mungkin bertemu lawan nabi-nabi, bertemu lawan aulia-aulia, bertemu nang wali-wali yang sudah 1000 tahun. Bahkan hidin ini bisa naik ke langit. Melihat hidin Sidratul Muntaha, melihat hidin Lahul Mahfuz, melihat hidin di situ ghazanah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kira-kira ketika itu hidin melihat surga dan neraka. Itu tingkatan tinggi Bang ya kalau. Nah, kalau kita ada melihat orang yang berujlah, berkhalwat lawasnya ya apa gerang. Kayak nyaman daripada kita. Kita aja melihat TV yang sesuai dengan hati kita, mampu 3 jam. Saking asiknya toh. Mampu 3 jam sinetron tentang film India misalnya. Mampu aja. Pada di kerang putihnya. Pura-pura menangis, pura-pura sedih, pura-pura sakit hati. Pada di kerang putihnya wara kita. Tapi asik kita. Jadi kita nih hitungannya banyak di kerang putih orang. Tapi pengaruhnya ketujuh. Asik aja jadinya. Nah, kalau bubuhannya tadi ketika berkhalwat itu asik juga hidin tak? Asik benar. Tapi hidin ini diri hidin yang dijalankan. Hidin yang jadi pemain. Kada menonton lagi. Hidin yang berpandai lawan Nabi. Hidin yang berpandai lawan roh-roh para awliya Allah Ta'ala. Terus kita lanjutkan. Jadi jahidin jangan bergaul atau tuntungakan, jangan mendengar, tuntungakan gawian dulu hanya berkhalwat.
wa turidu an tajida halwat ta'ah wa qalbuka ma'a ghairillah azza wa jalla hayhata mujahidin sampean ni hendak aja mendapatkan perasaan manis ketika taat, akan tetapi hati engkau kada ada Allah Ta'ala di situ. Nah, maksudnya ketika kita berkhalwat Allah kada ada di situ, masih memikirkan gawian kayak apa, hendak tetamu nikmatnya tadi dalam berkhalwat kayak apa. Hayhata jauh benar jahidin, jauh benar kayak itu tak. La yakunu abana wa bil ujrati aidan yaqifu basaru 'ala nazri ila zinatid dunya wa jariti wa yansrifu khatiruhu 'ala ihtisan ila ma jammahu Allah ta'ala min jahrihi fatam tana'u bijalikan nafsu an tatari ilaiha. Nah, mata tuh ibaratnya jangan dibiasakan melihat keindahan terkesan dengan dunia. Makanya ketika orang berkhalwat itu tempatnya sederhana aja, jangan mewah. Nah, kalau bisa kelambu buruk. Orang bahari kelambu tuh berkhalwat. Kelambu. Kiri kanan kelambu hidup. Kain putih aja kelambu buruk, kelihatannya kelambu buruk kan, karena saking lawasnya tuh. Supaya jangan terkesan amun tempat khalwatnya mewah benar, ada lukisan, ada ukiran, masuk ke situ kira-kira memikirkan maulah nak kayak ini juga di rumah nanya. Nah itu tegal beda. Jadi kalau bisa tempat kita menyepi menyendiri itu tempatnya sederhana. Ada yang biasa maulah lubang kuburan bahalwat hidup tidak. Jadi kecita-citaan dunia itu kan ada. Jadi hidin maulah lubang berdulu kan kuburan. Kegunaan hidin segan apa? Segan hidin ketika bahalwat jadi di dalam kuburan. Ada juga peguruan ulun di Jawa. Kamar hidin tuh segan halwat diulah di gambar hidin kuburan sebertaan. Sebertaan kuburan. Ngeri kita melihat. Ada juga waktu dahulu ulun waktu mondok di Jawa tuh. Ada di kaki Gunung Lawu tuh. Ada pondok pesantren. Jadi di depan pondok pesantren ini sebertan kuburan terus. Ajulun di depan kamar kuburan, di higa kamar kuburan. Jurung kuburan banyaknya sini. Sekalinya tuh kubur main-mainan aja. Supaya orang tuh kada ingat lawan hidup kesenangan dunia. Karena gara-gara mata orang tuh bisa terkesan dan cinta lawan dunia. Karena di sini ada satu syair, wa innaka an arsalta tarfaka raidan liqalbika yawman at'abatka al-manaziru ra'aita alladhi la kallahu anta qadirun alaihi wa la ba'dihi anta sabirun wa annaka an arsalta tarfaka raidan liqalbika yawman ta'abalka al-manajiru ra'aita alladhi la kallahu anta qadirun alaihi wa la ba'dihi anta sabirun. Yang artinya jahidin di sini
seandainya engkau tuh mengulurkan pandangan dengan cara meumbar, maksudnya melihat tuh sejelas-jelasnya, meumbar, menjanaki, bahasa kita menjanaki lah. Sesungguhnya hati engkau pada hari itu adalah sedang karena main-main, terkena main-main pada hari itu. Maka hati engkau kena main-main, gara-gara melihat talu penjanaknya menjanaki lawas benar. Akhirnya hati engkau hari itu tak kena guna-guna, maksudnya terpesona jadinya hati itu waktu itu gara-gara menjanaki. Dan apabila engkau melihat walaupun kada sebertaan, tetap engkau nanti akan terganggu. Apabila daripada kada sebagian, maka engkau pun nanti akan sabirun, artinya tuh bisa kada sabar. Nah, ini kurang lebih bahasanya tuh terkesan dalam hati gara-gara melihat, karena datangnya apa aja orang tuh bahasa Indonesia tuh datangnya keinginan tuh gara-gara mata. Nah, turun ke hati aja kayak itu kah? Nah, datangnya cinta dari mana aja kan? Dari mata turun ke hati. Nah, kayak itu juga apabila kita banyak menjanaki dunia nih kayak itu, akhirnya banyak keinginan gara-gara mata tak belalak. Ketika berhalwat, maka mata kita nih jangan terlalu memandang ke sana kemari, berpajam mata aja kita, maksudnya. Wa bijalika yang qati'u tam'uhu 'anil nasi wa yahsulu lahu minhum al-ayasu. Karena dengan memutuskan daripada keinginan bergaul, berkumpul dengan manusia, menghasilkan akan kebaikan ketika berhalwatlah. Wajalika min a'jami fada'il uzlati. Nah, itulah mujahidin menghasilkan keagungan daripada uzlah. Faidahnya daripada memutuskan daripada manusia, itulah keuntungannya uzlah. Ketika uzlah itu menghasilkan, jadi salah satu daripada syaratnya adalah menjauhi daripada manusia, tidak menggauli manusia, dan tidak melihat di manusia, dan tidak mendengarkan manusia. Itulah tata tertib yang paling bagus, jadi. Maka ketika dahulu, ketika belajar tarikat tuh, suluk tuh 13 hari misalnya kan, maka kita kada dianjurkan berpandir-pandir lan papatuhan di situ. Asing-asingnya aja. Padahal makan mutih dah, kada makan yang bernyawa selama 13 hari dah. Nasi putih aja. Kemudian kalau bersayur, sayur aja. Kada pakai iwak. Makan pun seadanya. Tetapi bukan itu aja. Mujahidin di sini adalah bagaimana jangan bergaul waktu berhalwat. Jadi jahidin di sini indal aqlai al-aqyas wala tatimulu manfaatul uzlah illa bistighal qalbi bil fikrati wa hiya al-maqsudatu. Maksud tujuan berhalwat alapan uzlah itu apa gerang? Mujahidin ini apa tujuannya? Yaitu ketika berhalwat tujuannya adalah supaya menenangkan pikiran ketika bertafakur.
Itu aja tujuannya. Supaya kada terganggu ketika dalam bertafakur tuh. Maka menjauhi dari orang, menjauhi daripada kekawanan, menjauhi daripada dunia, tujuannya supaya menghasilkan ketika bertafakur. Iya tafakur aja di sini kada ba'amaliyah tuh. Tapi kalau orang bersuluk, orang tarekat itu ba'amaliyah. Ada yang diamalkan. Mungkin 70.000 la ilaha illallah. Atau mungkin tarekat yang lain salawatkah berapa puluh ribu. Ada tarekat yang lain, ada yang dikaramakan kan. Kemudian ada yang tarekat lain macam-macam kan, tergantung daripada murabi mursyidnya, pembimbingnya. Nah, kalau yang dimaksud di sini adalah bertafakur ketika berkhalwat, berpikir. Ini harus berguru juga. Wa huwa al-maqsudatu wa huna wa kana uzlatu muqaddimatun lahu wa ma'niyatun 'alaihi wa jalika ba'da tamima yahtaju ilai min ulum syar'i. Mujahidin di sini pulang sebelum seseorang tadi beruzlah, maka hidin ini harus menuntungkan dulu namanya ilmu syariat. Bersyariat orang nih tahu hukum-hukum ahkam tentang ibadah, tentang sholat tahu sudah kan. Walaupun yang wajib-wajibnya aja, yang berkhususan segan seorang aja tuh, segan pakai seorang tuntung sudah hanya berujlah. Kada boleh juga ibaratnya orang tuh nol sama sekali berujlah. Nah, jadi harus ibaratnya tuntung akan dulu namanya syariat, ilmu syariat ini tahu dulu. Nah, wal qiyami bimuraati adabihi albatinati. Nah, di sini ada bimbingan supaya apa? Cara berujlah itu adabnya kayak apa? Ada adabnya dah. Nah, ada adabnya. Jadi ketika berujlah ini ada adabnya juga. Tapi jahidin di sinilah berujlah itu hati-hati. Kalau kita tuh belum siap, belum paham dengan syariat, belum tahu tentang adab ataupun tata tertib, di situ ganal benar ujiannya ketika berhalwat. Karena di situ ada nafsu dan ada setan. Ketika berhalwat misalnya ada memadahi, menuduhakan, memikirkan dalam pikiran mengaku Tuhan. Hai Muhammad misalnya, karena orang Muhammad, ampe hikam sembahyangnya. Hai. Itu rawan benar kan? Ketika berhalwat tuh paling rawan benar. Maka ada orang mengasih pendapat berujlah itu ibaratnya bagi orang tuntung sudah syariatnya. Tuntung sudah syariatnya. Paham sudah. Ini ampun setan kah, ampun iblis kah, ampun nafsu kah, ataukah ini ampun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ketika berkhalwat itu ujiannya adalah iblis, bahkan iblis berikungan ada di situ. Seperti contohnya Syekh Abdul Qadir Jailani ketika hidup berkhalwat, tiba-tiba datang suatu cahaya tadi berpandir. Hai Syekh, ampih kan ibadah halal hukumnya sudah, nang haram tuh halal sudah seperti hari kami. Jasa belum ada jali aku nih, walaupun berujlah kayak ini tahu aja hukumnya bahwa ibadah itu adalah kada ada henti-hentinya. Ujar si Abdul Qadir Jailani lain, ikam itu bukan Allah, tetapi engkau itu adalah iblis. Bujur, ujar si ujar cahaya tadi nama pandir, aku adalah iblis. Banyak benar aja orang nambah ujlah di zaman ikam nih aku sesatakan, kada sembahyangan lagi. Ini kalau orang yang tetamu itu orang kada sembahyang lagi, tertamu nang suara tadi ada. Tapi ada juga orang yang kada sembahyang tuh karena paham benar, merasa sudah ada juga dah kada sembahyang lagi.
Nah, sedangkan itu ilmu rasa. Ilmu rasa ini ibaratnya ilmu perasaan. Ada kawai, tetapi ilmu syariat ini tetap aja digawe. Misalnya orang sudah kenal diri, paham sudah sampai ke atas asal usul diri, sampai pana, sampai tetamu, sampai paham, kemudian ia merasa sudah. Nah, maka orang ini ibaratnya kalau kada menggawi syariat Islam, kada menggawi ibadah lagi, orang ini disebut gurur, tertipu ngarannya. Nah, gurur. Sedangkan ilmu rasa tadi ada ilmu iman aja nih, percaya aja. Misalnya seseorang tuh datang ke presiden, maka perasaan kada perlu lagi aku nih menghormati kepala desa, kada perlu lagi aku nih menghormati bupati, kada perlu lagi aku nih hormat kepada gubernur. Padahal perasaan aja itu tetap baiknya nih kayak orang biasa juga, boleh ke kampung, makan minum seperti biasa, bergaul seperti biasa. Jangan gara-gara dipanggil ke presidenan, akhirnya gara-gara rasa tadi menghantui ataupun menghalalkan daripada tertata tertib sebagai manusia. Maka kata Syekh Abdul Qadir Jailani, banyak benar orang yang tersesat gara-gara ilmu rasa ini. Orangnya akal waras saja, tetapi gara-gara ilmu rasa akhirnya perasaan sudah sampai, saking sampainya tadi ibaratnya sampai ahkam hukum pun terlanggar. Karena memang ada mengatakan barang siapa dibukakan ilmu kewalian, maka hukum fikih akan sirna. Kalau seseorang itu dibuka ilmu kenabian, ilmu fikih, ilmu kewalian akan sirna. Dan apabila seseorang tersebut dibukakan pemahaman tentang wahdatul wujud ataupun zat wajibul wujud, maka kenabian, kewalian, fikih sebertaan akan sirna. Akan tetapi itu hanya ilmu rasa, bukan ilmu yang sebenarnya. Nah, karena kalau orang ilmu rasa kemudian dipakai harian, itu ngarannya su'ul adab, kada ba'adab. Karena rasa itu hanya diri seorang aja. Tetapi untuk sehari-hari ini tetap seperti mana abdun, seorang hamba. Tetap seorang hamba. Apa seorang hamba? Wa'budullah hatta ya'tiqal yakin. Yaitu sembahlah Allah subhanahu wa ta'ala sampai menemukan ajal. Ujar Syekh Abdul Qadir Jailani, hai cahaya, kamu adalah iblis dan kamu ibaratnya jangan goda aku. Nah, lanjut kita sedikit lagi. Jadi jahidin di sinilah karena apa? Karena bertafakur sa'atun khairu min ibadati sab'ina sannatin. Karena ketika bertafakur, berpikir, itu lebih baik daripada ibadah 70 tahun. Berpikir, bertafakur kayaknya. Nah, tafakur apakah ini tafakur akan? Itu lebih baik daripada ibadah 70 tahun. Umur kita aja ibaratnya dari balik bakal paling-paling mungkin 40 lah. Misalnya 40, 50 lah. Yang misalnya umurnya orang tuh 70, berarti kan 50 ibaratnya ba'amal.
Nah, itu pun kada sebertaan nang bamal ibaratnya, dan kada pasti juga diterima kan, karena syaratnya daripada beramal itu adalah ikhlas kan. Akan tetapi jahidin di sini orang yang bertapakur sesaat sajam, barat ini saatun ini sajam nih, bukan sebentar 1 jam bertapakur. Nah, kalau orang awal-awal bertapakur tuh yang ditapakurakan nikmat dulu yang dalam diri kita nih. Alhamdulillah bisi tangan, nah, itu tapakur jodoh. Alhamdulillah bisi hidung, nah, alhamdulillah hidungnya ke bawah. Alhamdulillah. Coba kalau hidungnya ke atas, lubangnya kayak apa? Ada hujan. Nah, jadi kita alhamdulillah harus tuh. Alhamdulillah talinya 2 kayak orang. Nah, alhamdulillah mata sehat aja. Nah, itu bisa juga ditapakurakan dok. Nah, alhamdulillah bisi anak sehat walafiat, bisa juga dok. Nah, akan tetapi yang paling sempurna, yang paling abdal, bertapakur diri kita, asal usul diri kita, kemudian kita tauhidkan diri kita. Asal usul diri kita adalah daripada roh tadi adalah daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita karamkan di situ diri kita kepada roh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karam, bujur-bujur karam. Nah, kita di situ akan tetamu ngarannya adalah petunjuk. Di situ nanti ada hidayah nanti kalau sampai waktunya, maka kita ketika dalam tafakur tersebut akan tetamu lawan petunjuk untuk diri kita. Kalau belum tetamu, maka paling kada kita dapat pahala tadi. Kalau mencari pahala dah. Kalau kada tetamu juga, paling kada tenang dalam pemikiran kita. Kemudian jahidin lagi di sini. Nah, mujahidin janabilah yaqulul tuba liman kana qawluhu jikran wa samtuhu fiqran wa zajruhu ibratan. Alangkah baiknya ujian Nabi orang tunah kalau inya pandirannya baik. Nah, arahannya kepada yang hikmah, apabila dipandirakan, diusapakan, nyaman didengar. Ujahidin bagus kayak itu dok. Ketika orang tunah berdiam, tapi berdiamnya sambil berpikir, bukan berdiam karena syarik, ada. Ini ada juga berdiam, kalau sudah berdiam tuh ya, nah, berarti syarik tuh ya. Nah, lain. Jadi maksudnya berdiam di sini adalah berpikir. Dan apabila dia memandang suatu perkara di dunia ini, maka tidak ada kecuali ada ibarat di situ. Nah, ada hikmahnya yang dia pandang. Jadi itu aja kita, apabila berpandir dengan baik. Kalau berdiam, berpikir. Kalau kita memandang, di situ ada ibarat seperti ada hikmahnya. Nah, itu. Nah, mudah-mudahan ya kalau kita nih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepahaman yang penting lah, dan mudah-mudahan kita nih diberi oleh Allah taala hidayah, dan mudah-mudahan kita nih dimudahkan rezeki kita, dan yang sakit disembuhkan bi barakati al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila as-sawa'is sabil.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي أمي وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين.